Gaya adalah suatu tarikan dan dorongan yang terjadi pada benda. Gaya sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh terjadi apabila sebuah benda yang terkena kontak fisik dengan benda lain, sehingga menimbulkan dorongan dan tarikan. Sedangkan untuk gaya tak sentuh terjadi apabila sebuah benda bergerak karena faktor lain atau bisa dibilang tidak bersentuhan. Gaya gesek merupakan salah satu gaya sentuh. Gaya gesek terjadi apabila ada dua permukaan benda padat yang saling bergesekan. Gaya gesek sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis cenderung mempertahankan benda pada keadaan tidak bergerak atau diam, sedangkan gaya gesek kinetis cenderung mempertahankan keadaan benda saat bergerak. Nah, kali ini kita akan melakukan percobaan tentang gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Tujuan praktikum 1. Dapat mengetahui konsep dari gaya gesek statis dan kinetis. 2. Dapat mengetahui bagaimana cara menghitung koefisien pada gaya gesek statis dan kinetis. 3. Dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi koefisien pada gaya gesek statis dan kinetis. Manfaat praktikum 1. Dapat mengetahui dan memahami pengertian dan konsep kerja pada gaya gesek statis dan kinetis. 2. Dapat menghitung koefisien pada gaya gesek statis dan kinetis. 3. Mengerti faktor yang mempengaruhi koefisien pada gaya gesek statis dan kinetis. Mari kita simak video berikut ini. Nah, kali ini kita akan membuat praktikum koefisien gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Yang harus dipersiapkan adalah yang pertama, yaitu kardus sebagai bidang miring pengganti papan inklinasi dengan di dalamnya sudah ada meteran. Kemudian balok dengan dua permukaan yang berbeda, satu permukaan yang licin dan satu permukaan yang kasar. Kemudian balok sebagai penyangga dan ada penggaris untuk mengukur. Percobaan yang pertama adalah mengukur koefisien gaya gesek statis. Langkah pertama adalah meletakkan balok penyangga di dalam papan inklinasi atau bidang miring. Kemudian menaruh balok kecil dengan permukaan yang halus atau licin di atasnya. Langkah kedua adalah tarik pelan-pelan balok penyangga hingga balok kecil bergerak. Kemudian ukur tinggi dari balok penyangga, dan tinggi balok penyangga adalah 10,2. Kemudian percobaan yang ketiga adalah mengubah balok kecil dari yang permukaannya halus ke permukaannya yang kasar. Kita hitung koefisiennya. Kemudian sama seperti sebelumnya, yaitu geser pelan-pelan balok penyangga hingga balok kecilnya di atas bergerak. Jika sudah bergerak, hentikan. Kemudian hitung hasilnya. Percobaan yang kedua adalah mengukur koefisien gaya gesek kinetis. Yang perlu dipersiapkan adalah papan inklinasi atau bisa diganti dengan kardus. Kemudian balok kecil dengan dua permukaan, yaitu permukaan halus dan permukaan yang kasar. Kemudian adalah wadah yang sudah diisi koin sehingga masanya menjadi 5 gram. Dan balok kecil tadi yaitu bermasa 2 gram. Kemudian tali untuk menarik dan penggaris. Yang pertama adalah mengukur panjang lintasan sepanjang 30 cm. Kemudian menalikannya pada balok yang bermasa 2 gram. Dan ujung tali yang satunya ditalikan pada wadah yang sudah berisi koin atau wadah yang bermasa 5 gram. Dari percobaan
1,52, percobaan 4 1,275, dan percobaan 5 1,275. Kemudian mencari rata-rata ditambahkan dan dibagi menjadi 6,845 dibagi 5 menjadi 1,369. Jadi rata-rata koefisien geser statis pada permukaan halus ini sebanyak 1,369. Lalu pada permukaan kasar di percobaan 1 diperoleh 1,569, percobaan 2 1,854, percobaan 3 1,854, percobaan 4 diperoleh 1,7, percobaan 5 diperoleh 1,854. Lalu untuk mencari rata-ratanya kita tambahkan dari percobaan 1 sampai percobaan 5. Hasilnya 8,831. Kemudian kita bagi 5 menjadi 1,766. Jadi rata-rata koefisien gesek pada permukaan kasar ini sebanyak 1,766. Itu tadi untuk koefisien gesek statis. Sekarang koefisien gesek kinetis. Pada permukaan halus koefisien gesek kinetis, percobaan 1 diperoleh 1,560, percobaan 2 1,511, percobaan 3 1,420, percobaan 4 1,560, percobaan 5 1,560. Kemudian kita cari rata-ratanya, didapatkan 7,611 dibagi 5 menjadi 1,522. Jadi rata-rata koefisien gesek kinetis ini sebanyak 1,522. Lalu pada permukaan kasar, pada percobaan 1 diperoleh 1,713, percobaan 2 diperoleh 1,729, percobaan 3 diperoleh 1,713, percobaan 4 diperoleh 1,704, percobaan 5 diperoleh 1,704. Lalu kita cari rata-ratanya dengan menambahkan semua percobaan dari percobaan 1 sampai 5 dan kita bagi 5. Dari hasil 8,563 dibagi 5 menjadi 1,713. Jadi rata-rata koefisien gesek kinetis pada permukaan kasar ini sebanyak 1,713. Nah, itu tadi data hasil dari percobaan kami tentang koefisien gesek kinetis dan juga statis. Pada kesimpulan tentang praktikum gaya gesek statis dan kinetis, yaitu yang pertama, koefisien gaya gesek statis lebih besar daripada koefisien gaya gesek kinetis. Yang kedua yaitu gaya gesek terjadi ketika antara dua buah benda pada permukaan yang saling bersentuhan pada benda tersebut. Yang ketiga, ketika benda mempunyai massa yang lebih besar maka gaya geseknya semakin besar pula. Yang keempat, saat benda mempunyai massa yang lebih kecil, maka gaya geseknya semakin kecil. Yang kelima, permukaan yang terdapat pada benda yang kasar akan menimbulkan gaya gesek semakin tinggi daripada dengan gaya gesek yang permukaannya licin. Yang keenam, pada gaya gesek statis mengalami hukum Newton yang pertama dan yang kedua. Yang ketujuh, pada gaya gesek kinetis mengalami hukum Newton yang ketiga. Yang kedelapan, faktor yang menimbulkan menyebabnya adanya gaya gesek adalah yang pertama, kekerasan yang terdapat pada permukaan benda. Contohnya, semakin kasar permukaan benda, semakin besar gaya geseknya. Semakin halus permukaan benda, semakin kecil gaya geseknya. Yang kedua yaitu luas permukaan pada benda. Contohnya, semakin kasar luas permukaan pada benda, maka semakin besar gaya geseknya. Semakin halus permukaan pada benda, maka semakin kecil gaya geseknya.